Arus balik libur Natal dan Tahun Baru, Korlantas Polri menyebut 96% pemudik sudah kembali. Jenazah pelatih tim B wanita Valencia, Martin Carreras, korban kapal tenggelam di perairan Tamalabuna Bajo, Nusa Tenggara Timur, akhirnya ditemukan. Pelatih baru tim nasional Indonesia, John Hartman, dijadwalkan akan dikenalkan kepada publik tanah air pada 12 Januari mendatang. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang patut Anda simak malam hari ini di Kompas Malam bersama saya, Valentina Sitorus. Kita langsung ke informasi pertama, saudara. Kapal tongkang bermuatan batu bara menabrak tiang jembatan Mahakam Ulu di Samarinda, Kalimantan Timur. Satu rumah warga ikut tertabrak. Loro 7 dengan Raja Laksana. Hancur bang, jembatannya enggak? Kayaknya enggak. Kalau kasat mata enggak. Dua kapal tongkang batubara menabrak tiang jembatan Mahakam Ulu di Loabuah, Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu dini hari. Untuk mengetahui penyebab pasti insiden tersebut, nahkoda dan seluruh anak buah kapal tengah dimintai keterangan petugas Polairut Polresta Samarinda. Iya, 2 kapal Loro 7 dengan Raja Laksana. Dan saudara, tim SAR gabungan kembali menemukan satu lagi jenazah di perairan Pulau Padar pada Minggu pagi. Pada hari ke-10 pencarian, di mana korban yang ditemukan ini adalah pelatih tim B wanita Valencia, Martin Carreras Fernando. Em Putri Sakinah menemukan satu bapak dari keluarga. Inilah detik-detik tim SAR gabungan yang menemukan jenazah pelatih tim B wanita Valencia, Martin Carreras Fernando, di perairan Pulau Padar pada Minggu pagi. Jenazah kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Komodo. Demikian Jenderal, sementara berproses untuk evakuasi mayat. Mohon izin Jenderal melaporkan Em Putri Sakinah. Saudara, jenazah pelatih tim B wanita Valencia Martin Carreras Fernando, korban kapal tenggelam di perairan Tamalabuna Bajo, Nusa Tenggara Timur, akhirnya ditemukan. Korban ditemukan di sekitar perairan Pulau Padar. Hari ke-10 pencarian 3 warga negara Spanyol yang tenggelam di perairan Tamalabuna Bajo, Nusa Tenggara Timur membuahkan hasil. Satu jenazah berhasil ditemukan di sekitar perairan Pulau Padar, Nusa Tenggara Timur. Korban langsung dievakuasi untuk dilakukan proses identifikasi oleh tim DVI Polres Manggarai Barat di RSUD Komodo. Dari hasil identifikasi, korban adalah Martin Carreras Fernando, pelatih tim B wanita Valencia. Bahwa memang betul itu adalah salah satu dari korban yang mengalami kapal tenggelam KM Putri Sakinah 2 yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2025. Dari hasil identifikasi yang disampaikan itu atas nama Martin Carreras Fernando. Selanjutnya tim kembali melaksanakan pencarian sesuai dengan rencana dan titik diketemukannya korban terakhir. Demikian. Basarnas kembali memperpanjang masa operasi SAR di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur selama 3 hari ke depan hingga Rabu mendatang. Sebelumnya, 1 dari 4 korban hilang telah ditemukan tim SAR pada 29 Desember 2025 lalu.
Kini, tim SAR akan mencari keberadaan 2 korban hilang lainnya dengan mengerahkan 152 orang pencari dan didukung 17 kapal serta peralatan canggih berupa sonar sistem. Citos Natun, Kompas TV Kupang, Nusa Tenggara Timur. Dan untuk mengetahui kondisi terbaru pencarian turis Spanyol yang tenggelam di perairan Labuan Bajo, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Citos Natun. Citos, selamat malam. Apakah sudah ada rencana terkait pemulangan jenazah ke Spanyol ini kapan dilakukan? Baik, selamat malam Valen dan juga saudara. Memang untuk rencana kepulangan jenazah yang sudah ditemukan, baik itu yang ditemukan pada bulan Desember lalu dan juga pada hari ini, memang kami belum mendapat informasi secara resmi dari otoritas setempat di Labuan Bajo ataupun dari keluarga. Namun memang untuk sampai saat ini kedua jenazah yang ditemukan baik yang pada bulan Desember kemarin dan pada hari ini sedang berada di rumah sakit daerah Komodo Labuan Bajo. Dan memang Valen, kalau kita melihat posko DVI yang sudah dibangun di sana memang dikhususkan untuk mengidentifikasi korban yang ditemukan oleh tim secara gabungan begitu, dan sampai saat ini masih akan ada pencarian 3 hari ke depan oleh tim SAR gabungan terhadap 2 korban yang memang masih dinyatakan hilang bersama tenggelamnya kapal Putri Sakinah pada 26 Desember 2025 lalu. Valen. Citos, ini kan ada 1 korban yakni pelatih Valencia yang telah ditemukan. Nah, bisakah Anda gambarkan lokasinya saat penemuan jenazah ini, apakah dekat dengan titik sinyal handphone yang sempat terdeteksi beberapa waktu lalu? Baik Valen, untuk lokasi penemuan dari jenazah yang memang itu merupakan pelatih tim B Putri dari Valencia FC sendiri, tadi berdasarkan informasi yang kami dapat dari tim SAR gabungan bahwa jenazah korban ditemukan 1,13 nautical mile dari lokasi tenggelamnya kapal Putri Sakinah pada tanggal 26 Desember lalu. Dan kalau kita melihat dari titik lokasi sinyal yang sempat ditemukan oleh keluarga yang berkoordinasi dengan Kementerian Komdiji dan juga Interpol yang ada di Jakarta, memang berdekatan dengan titik ditemukannya korban atau jenazah pada hari ini, yakni di sekitaran perairan Pulau Padar begitu. Dan kalau kita melihat kemarin titik sinyal itu dideteksi di perairan utara dan selatan Pulau Padar karena memang kondisi arus yang begitu kencang di perairan itu, sehingga memang titik ditemukannya sinyal handphone dari korban sendiri itu berpindah-pindah dari utara ke selatan. Dan memang hari ini tim SAR gabungan berhasil menemukan jenazah itu kurang lebih 1,13 nautical mile dari lokasi tenggelamnya kapal Putri Sakinah yang terjadi pada tanggal 26 Desember lalu. Dan memang untuk pencarian besok masih akan difokuskan pada titik-titik ini. Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Citos Natun. Saudara, kita beralih ke informasi arus balik Nataru, di mana puncak arus balik di Stasiun Tugu Yogyakarta terjadi pada malam ini. PT KAI mencatat ada 16.000 lebih keberangkatan dari Stasiun Tugu. Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir, Stasiun Surabaya Gubeng jadi tujuan utama arus balik dari Stasiun Tugu Yogyakarta. Selain keberangkatan, tercatat ada 10.000 kedatangan yang tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta. Sementara itu, arus lalu lintas di tol dalam kota, tepatnya di Cawang, arah Pluit dan Tomang ramai lancar pada Minggu malam. Lalu lintas ramai kendaraan dari Cikampek arah Jakarta maupun sebaliknya. Sementara itu, pantauan arus kendaraan yang melintas di tol Cikunir dari arah timur menuju Jakarta terpantau ramai lancar. Tidak ada kepadatan arus lalu lintas yang terjadi. Namun,
polisi tetap bersiaga jika terjadi kepadatan arus kendaraan dari arah jalur tol Trans Jawa. Arus balik liburan juga terlihat di gerbang tol Pasteur Bandung pada Minggu malam. Berdasarkan data Jasa Marga, terjadi peningkatan volume lalu lintas meninggalkan Bandung dan Ranca Ekek menuju Jakarta melalui gerbang tol Pasteur dan gerbang tol Cileunyi. Lebih dari 68.000 kendaraan melintas melalui gerbang tol Pasteur. Untuk mengetahui situasi terkini akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Zefanya Sitomeang dan juru kamera Adini Anissa langsung dari kilometer 10 tol Cikunir. Lalu ada juga Ahmad Fadlillah dan juru kamera Andri Iskandar di gerbang tol Pasteur Bandung, Jawa Barat. Kita ke Zefanya terlebih dahulu. Selamat malam Zefanya, bagaimana situasi arus lalu lintas terkini? Apakah sesuai dengan prediksi yang dikatakan Kakor Lantas bahwa ada peningkatan arus balik pada malam hari ini? Selamat malam Valen dan juga saudara. Kalau dari pantauan kami malam hari ini di tol Cikunir, tepatnya di kilometer 10, ini memang terlihat arus kendaraan yang melintas ini masih ramai lancar begitu ya. Cenderung lengang, tidak ada kepadatan yang terlihat. Kalau dari pantauan kami sejak sekitar pukul 7 malam tadi juga, dari kedua arah, baik itu dari arah Jakarta menuju timur ataupun sebaliknya dari arah timur menuju Jakarta. Kalau saya saat ini melaporkan, di belakang saya ini adalah kendaraan yang mengarah dari arah timur menuju ke arah Jakarta begitu ya. Memang kalau kita melihat informasinya untuk puncak arus balik libur Nataru 2026 sendiri ini pertama sudah terjadi di tanggal 28 Desember 2025 dan memang prediksinya hari ini Minggu 4 Januari 2026 ini merupakan hari terakhir dari libur Nataru 2026 sehingga memang dari PT Jasa Marga sendiri juga sudah memprediksi akan ada peningkatan jumlah kendaraan yang akan melintas dan diproyeksikan akan ada sekitar 196.000 kendaraan yang mengarah ke Jabotabek hari ini Minggu 4 Januari 2026. Nah, Valen, kalau kami lihat ini memang untuk kendaraan yang melintas ini rata-rata didominasi oleh kendaraan roda 4 seperti truk besar, lalu ada truk kecil, ada minibus juga terlihat yang melintas mengarah ke Jakarta begitu ya. Dan kalau dari data yang kami terima juga Valen, ini memang lebih banyak kendaraan yang datang dari arah timur menuju ke Jakarta begitu. Sementara untuk apabila kepadatan arus nanti terjadi, sejumlah antisipasi ini juga sudah akan dipersiapkan oleh polisi menjelang tengah malam nanti. Valen. Dari Zefanya di Bekasi, Jawa Barat, kita ke gerbang tol Pasteur. Sudah ada Ahmad Fadlillah di sana. Ahmad Fadlillah, jadi apakah di sana ini juga masih ramai dengan kendaraan yang menuju Jakarta? Ya, Valen dan saudara, memang kalau berdasarkan pantauan kami dari sore hari hingga malam hari ini memang arus lalu lintas yang akan menuju atau meninggalkan kota Bandung melalui gerbang tol Pasteur terus berlangsung, tetapi memang situasi dan kondisinya tidak adanya peningkatan ataupun kepadatan di sejumlah ruas kota di Bandung yang biasanya menjadi kepadatan seperti di Jalan Dr. Junjunan yang akan menuju pintu tol Pasteur. Pantauan kami tadi cukup ramai lancar dan kemudian di gerbang tol Pasteur pun sendiri tidak adanya antrian kendaraan wisatawan yang akan meninggalkan kota Bandung. Valen, kalau berdasarkan data dari Jasa Marga di mana adanya peningkatan volume lalu lintas yang meninggalkan kota Bandung baik melalui gerbang tol Pasteur dan gerbang tol Cileunyi di mana peningkatan itu meningkat sebesar 10% dibandingkan transaksi normal yaitu sekitar 61.000 kendaraan. Tapi kalau secara detail di gerbang tol Pasteur sendiri volume transaksi di gerbang tol Pasteur yang akan meninggalkan kota Bandung itu mencapai 33.000 lebih kendaraan atau naik sebesar 8% dari lalu lintas normal sebanyak 31.000 lebih. Sehingga dengan data tersebut menunjukkan bahwa arus balik di kota Bandung di hari akhir libur tahun baru ini masih terus berlangsung dan tidak adanya terjadi peningkatan, sehingga baik atas data tersebut pihak Jasa Marga maupun kepolisian menghimbau kepada para pengemudi untuk
mempersiapkan diri, menjaga lalu lintas dan mengikuti peraturan lalu lintas agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Valen. Terjadi peningkatan pada arus balik di momen libur Nataru kali ini di sejumlah titik, namun situasinya masih ramai lancar. Terima kasih sebelumnya Zevanya Situmeyang dari Bekasi, Jawa Barat, dan juga baru saja ada Ahmad Fadila yang melaporkan langsung dari Tol Paster, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih kawan-kawan. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi dari dunia olahraga, di mana PSSI kini telah resmi menunjuk pelatih asal Inggris John Hartman sebagai nahkoda skuad Garuda. Hartman dijadwalkan akan dikenalkan kepada publik tanah air pada 12 Januari nanti. Saudara, PSSI resmi mengumumkan John Hartman sebagai pelatih baru tim nasional Indonesia. Hartman dijadwalkan akan dikenalkan kepada publik tanah air pada 12 Januari nanti. Tahun baru, pelatih baru. PSSI resmi menunjuk pelatih asal Inggris John Hartman sebagai nahkoda skuad Garuda. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mengungkap alasan dipilihnya John Hartman melatih timnas. Sumarji bilang saat kandidat mengerucut pada dua pilihan, Hartman lah yang berkomitmen untuk tinggal di Indonesia selama menjalani kontrak bersama timnas Indonesia. Hal utama, pilar utama dia mau tinggal di Indonesia itu jadi pertimbangan utama. Nah, dia sendiri menyampaikan ketika kita interview itu langsung dia bilang, jika Indonesia memang memilih John, maka saya dengan keluarga saya akan saya bawa langsung ke Indonesia dan akan tinggal di Indonesia. Dia bilang saya akan membawa paling banyak 2-3 orang. Selebihnya saya akan mengambil semuanya pelatih asisten-asisten lokal dari Indonesia. Hal-hal yang mendasar itulah yang akhirnya kami sepakat memilih si John ini. Nama John Hartman mungkin kurang akrab di telinga pecinta bola tanah air. Namun sederet prestasi level dunia jadi bukti kepiawaian Hartman. Hartman mampu membawa timnas putra Kanada ke Piala Dunia 2022. Pelatih asal Inggris ini juga membawa timnas putri Kanada ke Piala Dunia 2015 dan meraih perunggu di Olimpiade 2012 dan 2016. Tangan dingin Hartman juga membawa timnas putri Selandia Baru berlaga di Piala Dunia 2007 dan 2011. Analis sepak bola Anton Sanjoyo menyebut Indonesia beruntung mendapatkan Hartman. Selain prestasi yang mumpuni, Hartman juga seorang motivator ulung. Dan kita mendapatkan pelatih yang betul-betul sebetulnya saya bilang hidden gem, yang terpendam, tidak banyak orang yang tahu tapi bisa diambil oleh Indonesia. Nah, dan tim ini kan hilang kepercayaan dirinya ya setelah dia. Dan ini dia motivator ulung. Dia bisa membawa Kanada dari posisi 77 ke posisi 30. Dia bisa membawa tim Kanada yang laki menjadi tim yang sangat solid meskipun dengan pemain yang tercerai-berai. Kan posisinya kan hampir sama dengan Indonesia. Hartman akan tiba di Indonesia sekaligus dikenalkan ke publik pada 12 Januari. Patut ditunggu kiprah John Hartman menangani Jai Ijes dan kolega. Mampukah John menjawab ekspektasi dan tekanan publik sepak bola tanah air? Mampukah John Hartman menyambut asa dan tantangan bersama skuad Garuda demi meraih prestasi terbaik timnas? Kita bahas bersama mantan pemain timnas Supriyono Prima. Selamat malam Bung Supriyono, apa kabar? Baik, selamat malam Mbak Valentina. Selamat tahun baru juga. Ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya bersama kami di Kompas Malam. Bung, sebagai mantan pemain timnas, ini dari sudut pandang pemain, apa sih yang ingin dilihat dari pelatih barunya? Iya, pastinya kan ketika berbicara taktikal kan pasti style of play, game plan-nya. Tapi sebelum kita berbicara ke sana kan pastinya dengan kedatangan atau penunjukan John Hartman ini kan menjadi apa ya? Menjadi sebuah harapan besar bahwa wajah sepak bola Indonesia itu diharapkan akan bisa memperbaiki beberapa
beberapa bulan ke depan yang memang hiruk pikuk dan syarat tanpa prestasi, tanpa hasil. Dan harapan kita semua dengan pendekatan kecerdasan taktis, kemudian kemampuan manajer yang luar biasa, John Hartman ini akan membawa wajah dan karakter identitas sepak bola kita menjadi lebih baik di era transformasi sepak bola yang begitu kompetitif. Yang ini saya katakan adalah bagaimana waktu kedatangan dari John Hartman nanti, pastinya dia akan observasi, dia akan mengidentifikasi masalah, konsep ataupun pendekatan sistem yang tepat untuk sepak bola Indonesia itu apa. Apalagi dia punya portofolio yang sangat baik, sangat luar biasa, sangat cemerlang ketika ditunjuk untuk menangani timnas Selandia Baru, kemudian juga Kanada. Ya, ini kan juga John Hartman ini tidak dikenal atau tidak familiar di telinga pecinta sepak bola tanah air. Tapi ada beberapa pengamat yang bilang bahwa Hartman ini adalah motivator ulung begitu. Apakah ini juga bisa menjadi salah satu faktor yang kemudian dipertimbangkan PSSI untuk bisa membangun moral timnas yang mungkin dibilang menurun setelah gagal melaju ke Piala Dunia? Iya, memang berbicara portofolio atau CV sebagai mantan pemain yang bukan pemain bintang, ini sebuah anomali. Tapi dengan pendekatan sport science, bagaimana membangun kultur, bagaimana membangun mentalitas pemenang yang sejauh ini sudah dia lakukan di Selandia Baru ataupun di Kanada, ini menjadi bukti bahwa walaupun dia bukan mantan pemain yang memiliki kebintangan, tapi dengan dia itu mau belajar, mau mendalami ilmu kepelatihan, kemudian juga memiliki memiliki sisi manajerial yang luar biasa, ini menjadi bukti bahwa seorang John Hartman, saya pikir harapan kita semua dia mampu merubah wajah sepak bola Indonesia menjadi lebih baik nantinya. Itu harapan kita bersama. Tapi kalau dari POV pemain gitu ya, sebenarnya tantangan terbesar pemain saat harus beradaptasi dengan pelatih baru seperti John Hartman saat ini apa, Bung? Ya, pastinya tantangannya adalah adaptasi ya. Tidak hanya pemain, begitu juga dengan John Hartman yang tadi saya sampaikan. John Hartman pasti akan mengidentifikasi masalah, kemudian juga observasi, pendekatan taktikal seperti apa yang akan diterapkan nanti. Dan untuk pemain, mau tidak mau di era sepak bola modern sekarang, adaptasi dengan pendekatan taktikal yang akan dibawa oleh John Hartman memang sangat mempengaruhi kinerja pemain-pemain itu sendiri nanti di starting 11. Bagaimana John Hartman akan menunjuk 11 pemain penting, 11 pemain yang akan bisa menjalankan sistem yang akan diterapkan nanti di semua event, semua ajang. Artinya pemain-pemain cerdas lah yang bisa cepat beradaptasi untuk bisa menjalankan sistem dari John Hartman nanti. Seberapa penting sih untuk komunikasi pelatih dengan pemain di awal-awal pelatihan kali ini, Bung? Pastinya kalau berbicara komunikasi pendekatan itu kan sangat fundamental, sangat penting. Treatment yang mungkin dimiliki oleh John Hartman juga sangat baik karena dia punya pengalaman ketika ada salah satu pemain dari Kanada kalau tidak salah, dia cedera, kemudian juga dia mendekati dia, memberikan motivasi, kemudian dia hanya mengatakan, kamu akan lebih baik di rumah, tapi teman-teman kamu lebih membutuhkan kamu di sini. Artinya itu sebuah masukan, sebuah cerita yang dia sampaikan, tapi tetap kesulitan kolektivitas tim itu yang dia jaga. Dan untuk bahasa sepak bola, saya pikir bahasa universal dengan pendekatan, dengan komunikasi bahasa Inggris, dengan pendekatan sepak bola, saya pikir akan terjadi kesinambungan antara pelatih dan pemain untuk bisa mendekati pemahaman taktikal yang akan dijalankan nantinya. Ya, Bung, ini kan agenda timnas ini banyak sekali, terutama mulai bulan Maret nanti. Nah, menurut Anda, target realistis apa yang paling bisa diharapkan pemain di era awal John Hartman ini?
Ya, ketika berbicara atau menunjukkan pelatih baru seperti John Hartman, pastinya kan yang diharapkan oleh masyarakat kita adalah prestasi. Ya. Tapi dengan waktu yang singkat, kemudian ketika berbicara sepak bola, membangun tim itu tidak mudah, kemudian diharapkan cepat mendapatkan prestasi, saya pikir itu sebuah situasi yang tidak akan mungkin bisa dilakukan. Tapi yang penting bagaimana game plan, bagaimana identitas permainan Indonesia, bagaimana kualitas style of play yang diinginkan oleh John Hartman mampu diterapkan di FIFA Series nanti. Ya. Ini akan menjadi ujian awal. Kemudian nanti di bulan Juni ada FIFA Match Day. Kemudian nanti goalsnya adalah bagaimana kita mampu berbicara banyak, mampu menjuarai AFF di bulan Juli sampai Agustus nanti. Iya, tapi kalau di FIFA Matchday ini optimistis untuk naik ke rankingnya, ini bisa ya, Bung? Dengan pelatihan John Hartman sendiri? Saya berharap seperti itu. Ada dua hal yang harus segera dibangun oleh Coach JH. Satu, membangun tim, memanggil semua pemain-pemain terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian mau tidak mau dengan FIFA Series, dengan FIFA Matchday di bulan Juni, mau tidak mau John Hartman diharapkan untuk meningkatkan peringkat kita di FIFA. Baik, itu yang kita harapkan dan kita nantikan seperti apa nanti kepemimpinan kepiawaian John Hartman, terutama ketika sudah bertemu dengan Timnas Indonesia. Terima kasih sudah berbagi pandangan, sudah berbagi informasi, pengalaman juga kepada Kompas Malam Kompas TV, ex pemain Timnas Indonesia, Bung Supriyono Prima. Terima kasih, salam sehat selalu, salam olahraga. Salam olahraga, makasih. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda mengenai arus balik libur Natal dan Tahun Baru yang mana lalu lintas dipadati kendaraan di sejumlah titik. Stasiun juga terpantau dipadati oleh banyak penumpang. Saudara, di akhir masa libur Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama pada Minggu malam ramai lancar. Dari pantauan gerbang tol Cikampek Utama, arus lalu lintas terpantau lancar di kedua arah. PT Jasa Marga memperkirakan peningkatan jumlah kendaraan pada arus balik kedua ini terjadi pada 4 Januari 2026. Dan untuk mengurai kepadatan, rekayasa lalu lintas berlaku secara situasional. Sementara di jalur arteri Karawang pada Minggu malam, arus lalu lintas arah Jakarta semakin padat. Kepadatan didominasi sepeda motor dan minibus. Rekayasa lalu lintas disiapkan di Simpang Karawang Timur dan penutupan U-turn di sejumlah titik. Kakor Lantas Irjen Agus Suryo Nugroho menyebut pada libur Nataru tahun ini ada sekitar 2 juta kendaraan yang meninggalkan Jakarta. Sekitar 96%-nya sudah kembali, sementara tingkat kecelakaan selama libur Nataru juga menurun. Proyeksi kendaraan yang meninggalkan Jakarta yang melalui tol itu 2.900.000. Jadi sudah kembali itu 96%. Jadi 34%. Jadi arus balik hari ini tidak terlalu signifikan. Artinya traffic counting dan parameter-parameter apakah nanti akan dilakukan kontraflow kelihatannya cukup hasil analisa dan evaluasi peristiwa kecelakaan turun cukup signifikan. Jadi fatalitas korban meninggal dunia dari kecelakaan yang meninggal dunia itu turun 27,12%. Sementara itu, dari stasiun Pasar Senen Jakarta ada 15.000 penumpang yang tiba di sana. Meski ramai, kondisi di stasiun Pasar Senen Jakarta masih normal dan tidak ada penumpukan penumpang.
Sampai Minggu malam tercatat ada 53.000 penumpang yang tiba di 5 stasiun area Daob 1 Jakarta. Di stasiun Pasar Senen sendiri tercatat ada 15.000 kedatangan hingga malam hari ini. Dan informasi terkini mengenai arus balik libur Natal dan Tahun Baru, kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya dan juru kamera Alfa Farid di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kemudian dari Gerbang Tol Cikatama ada Jihan Jufri serta juru kamera Ian Faris dan Bondan Wicaksono dan Adi Wahadi di jalur arteri Karawang, Jawa Barat. Selamat malam kawan-kawan, saya akan ke Stasiun Pasar Senen terlebih dahulu. Bene, apakah arus balik libur Nataru di Stasiun Pasar Senen ini sudah mencapai puncaknya di malam hari ini? Ya, Valen, selamat malam. Memang kalau kondisinya untuk malam hari ini, tepatnya pada pukul 21.39 waktu Indonesia Barat, untuk kondisi di Stasiun Pasar Senen sendiri ini masih terpantau ramai begitu ya, meskipun memang ini terbagi momen-momennya begitu. Ini karena juga menyesuaikan dengan jam keberangkatan kereta maupun juga jam kedatangan dari kereta. Namun untuk kondisi secara keseluruhan pada malam hari ini masih terpantau lancar. Memang dipadati, namun tidak terjadi penumpukan yang berlebihan di Stasiun Pasar Senen. Nah, memang kalau kami rekap dari data yang kami terima dari PT KAI Daob 1 Jakarta, untuk hari ini sendiri memang di Daob 1 ini terdata 54.000 penumpang ini tiba di Daob 1 begitu ya, di mana di Daob 1 ini juga ada 5 stasiun yang beroperasi. Selain di Stasiun Pasar Senen juga ada Stasiun Gambir, Jatinegara, Bekasi dan juga Cikarang. Untuk di Stasiun Pasar Senen sendiri, Valen dan juga saudara, memang tercatat sudah ada 15.000 penumpang yang tiba di Stasiun Pasar Senen di hari ini. Sementara untuk keberangkatannya sendiri juga jumlahnya cukup signifikan, di mana jumlahnya tidak jauh dari kedatangan, ya ini 14.900. Artinya hanya selisih 100-an penumpang antara keberangkatan dan juga kedatangan di Stasiun Pasar Senen. Nah, memang untuk mengantisipasi adalah Stasiun Pasar Senen menerapkan face recognition di gate-gate masuk di boarding pass di Stasiun Pasar Senen. Begitu, Valen. Baik, kepadatan penumpang ini masih terlihat di Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Kemudian kalau kendaraannya seperti apa? Saya akan bertanya pada Jihan Jufri yang ada di Gerbang Tol Cikatama. Jihan, apakah sudah terlihat kepadatan arus atau mobilitas di sana di puncak arus balik libur Nataru ini dari wilayah sebagian Jawa Barat, Jawa Tengah untuk menuju Jakarta? Ya, Valen dan juga saudara, usai periode Natal dan juga Tahun Baru, memang kondisi lalu lintas di depan gerbang tol Cikampek Utama ataupun Cikatama terpantau ramai lancar di kedua arahnya, baik dari Jakarta menuju ke wilayah timur Trans Jawa ataupun arah sebaliknya menuju ke Jakarta, yang mana memang prediksinya hari ini merupakan puncak arus balik kedua, yakni memang kalau kendaraan melintas ini diprediksi akan sampai di sekitar 50.000 kendaraan menuju ke Jakarta ataupun meningkat sekitar 34%. Namun memang kami pantau di sini kondisinya masih cenderung ramai lancar. Cukup berbeda bila kita kemudian bandingkan dengan puncak arus balik pertama yang jatuh pada tanggal 28 Desember, yang mana memang pada saat itu terjadi kepadatan yang cukup panjang, yakni mulai dari depan gerbang tol Cikampek Utama menuju ke wilayah Jakarta, yakni sampai ke tol Jakarta Cikampek begitu ya. Kalau hari ini juga belum ada rekayasa lalu lintas yang diterapkan, dan memang untuk antisipasinya dari pihak Jasa Marga ini menyiapkan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow apabila memang terjadi kepadatan untuk arus balik menuju ke Jakarta. Selain itu memang antisipasi lainnya adalah penempatan petugas di titik-titik rawan kepadatan, yakni di depan gardu tol ataupun gerbang tol, lalu juga di penyempitan jalan ataupun bottleneck, dan juga menuju ke rest area. Saat ini kondisinya terpantau lancar, namun tadi kami sempat menghimpun data dari PT Jasa Marga, setidaknya hingga pukul 21.30 dari kendaraan-kendaraan yang menuju ke Jawa ini ada sekitar
24.074 kendaraan, sedangkan arah sebaliknya ini di atas 37.000 kendaraan. Memang artinya daripada arus balik ini sudah terjadi, dan kalau kita kemudian bandingkan dengan hari sebelumnya, memang di tanggal 3 kemarin ini kendaraan melintas menuju ke Jakarta ataupun arus balik ini capaiannya hingga 47.000 lebih begitu ya. Dan memang prediksinya ini hari ini akan mencapai di angka 50.000 kendaraan ataupun meningkat sekitar 34%. Kondisinya masih ramai lancar yang bisa kami laporkan kepada Anda, Valen. Oke, dari gerbang tol Cikampek Utama kita bergeser ke Karawang, Jawa Barat. Adi Wahadi, bagaimana situasi arus lalu lintas di sana? Apakah sudah diterapkan pengalihan jalur atau seperti apa di tempat Anda melaporkan? Valen dan juga saudara, saat ini arus lalu lintas di jalur arteri Karawang sudah terpantau cukup lancar. Ini berbeda dengan kondisi 30 menit yang lalu, di mana kondisi lalu lintas di jalur arteri Kabupaten Karawang ini cukup padat oleh kendaraan pemudik maupun wisatawan yang datang dari arah wilayah Jawa Barat, kemudian wilayah Jawa Tengah yang melintasi jalur Karawang untuk kemudian menuju ke wilayah Jakarta. Dan ini berkat upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian serta pihak Dinas Perhubungan dibantu Kementerian Perhubungan melakukan rekayasa lalu lintas di sepanjang jalur arteri wilayah Kabupaten Karawang. Yang kami lihat sepanjang tadi upaya-upayanya yakni menutup sejumlah putaran arus atau U-turn yang berada di jalur arteri Karawang, dan nampaknya ini cukup efektif untuk bisa mengurai kepadatan lalu lintas di jalur arteri yang Karawang yang memang sejak sore tadi hingga tadi sempat terjadi kepadatan. Pasalnya perputaran arus ini cukup mengganggu, menghambat arus lalu lintas mengingat peningkatan jumlah kendaraan dari wilayah timur atau wilayah Pantura menuju ke arah Jakarta yang cukup tinggi sehingga terjadi padatan. Ditambah dengan adanya perputaran kendaraan di wilayah arteri ini, itu menghambat arus lalu lintas sehingga upaya cepat yang dilakukan oleh pihak kepolisian serta Dinas Perhubungan, yakni menutup sementara U-turn yang ada di lokasi-lokasi rawan kemacetan atau kepadatan di jalur arteri. Selain itu, di persimpangan lampu merah Karawang Timur, di sini juga dilakukan pengalihan arus, artinya kendaraan yang akan masuk gerbang tol Karawang Timur ini sementara dialihkan, tidak bisa langsung belok ke kanan langsung masuk, tapi dialihkan ke arus lain untuk kemudian bisa memperlancar arus lalu lintas dari wilayah Pantura Cirebon menuju ke wilayah Jakarta. Valen. Baik, rekayasa lalu lintas sudah dilakukan di Jalan Arteri Karawang, Jawa Barat, namun seluruhnya tetap berjalan lancar. Sebelumnya terima kasih Adi Wahadi, dan ada juga Jihan Jufri langsung dari gerbang tol Cikampek Utama, dan juga Benediktus Aditya langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Terima kasih kawan-kawan, salam sehat selalu. Informasi usai jeda di Kompas Malam, jalan penghubung antar desa di Temanggung, Jawa Tengah terputus akibat longsor. Anda kembali bersama kami di program Kompas Malam, Saudara. Informasi kali ini datang dari Temanggung, yang mana jalan penghubung antar desa di Temanggung, Jawa Tengah terputus akibat longsor. Jalan yang terputus merupakan jalan yang menghubungkan Desa Gemawang dan Desa Ngadisepi, di mana akibat terputusnya jalan penghubung antar desa ini, warga terpaksa berputar hingga belasan kilometer. Longsor dipicu oleh hujan deras hingga terjadi longsor dari areal lahan setinggi 50 meter. Saluran irigasi juga terdampak akibat longsoran. Fenomena alam sinkhole atau tanah berlubang menghebohkan warga Nagari Situ Jua Batua, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat.
Fenomena sinkhole atau tanah berlubang ini tiba-tiba muncul di kawasan pertanian Pombatan Jorong Tepi, Nagari Situ Juah Batua, Kabupaten 50 Kota. Awalnya masyarakat mendengar suara gemuruh lalu mendapati lubang yang dalam. Lubang semakin besar dan mengeluarkan air. Petugas BPBD memasang pagar pengaman di sekitar area sinkhole demi keselamatan warga. Banjir bandang yang menerjang Aceh dan Sumatera membuat ribuan sekolah hancur dan tak bisa digunakan. Agar proses belajar tetap berjalan pada 5 Januari, pelajar di wilayah terdampak bencana mengikuti pembelajaran di tenda-tenda yang digunakan sebagai sekolah darurat. Tenda darurat ini akan jadi sekolah darurat bagi 60 siswa PAUD di Desa Batu Hula, Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Di dalam tenda hanya ada terpal yang dijadikan alas. Fasilitas pendukung seperti alat tulis dan papan tulis masih dalam proses perjalanan. Meski fasilitas mengajar masih terbatas, namun para guru optimistis proses belajar mengajar tak terputus meski di tengah musibah. Udah siap kita melaksanakan? Siap Pak, mulai besok dimulai. Oke, misalnya peralatan sekolah, kesiapan sekolah itu seperti apa? Rencananya akan datang Pak bantuan kan, inilah lagi diproses gitu bantuannya Pak. Artinya sedang menunggu dana. Ada berapa banyak murid PAUD kita? Kurang lebih hampir 60 orang lah Pak. Sementara itu, sejumlah sekolah di Kabupaten Biren Aceh masih belum bisa dibersihkan 100%. Keterbatasan air bersih dan alat berat jadi kendala. Padahal pada 5 Januari, seluruh sekolah di Biren sudah harus kembali aktif. Dinas Pendidikan Biren Aceh akan menyiapkan tenda darurat sebagai tempat sementara untuk kegiatan belajar mengajar. Memang ada beberapa sekolah yang kena bencana yang secara total itu harus dilakukan relokasi pembangunan pada sekolah. Namun di sekolah tersebut untuk saat ini kita lakukan dalam bentuk pembangunan tenda sementara sehingga anak-anak itu bisa belajar dengan baik. Sehari jelang masuknya tahun ajaran baru 2026, ratusan personel gabungan dikerahkan untuk optimalisasi pembersihan sekolah di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Polda Sumbar bahkan membagikan ratusan seragam sekolah untuk korban banjir di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Data dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, lebih dari 4.140 sekolah rusak akibat bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera. Setiap hari petugas kepolisian, TNI bersama para relawan membantu membersihkan lingkungan sekolah agar para siswa dapat kembali belajar. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi usai jeda setelah menangkap Nicolas Maduro, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan negaranya akan mengendalikan Venezuela. Setelah menangkap Nicolas Maduro, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memastikan negaranya akan mengendalikan Venezuela. Trump mengatakan perusahaan minyak besar Amerika Serikat akan mengelola infrastruktur dan sumber minyak Venezuela. Sebelumnya melalui media sosial, Trump membagikan foto Nicolas Maduro saat ini, terutama saat dirinya ditangkap. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. And we are ready to stage a second and much larger attack if we need to do so.
Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Kami ingatkan Anda untuk selalu penuhi kebutuhan hidrasi Anda sepanjang hari dengan air mineral yang pasti sejuknya. Saya Valentina Sitorus pamit. Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.